Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Oga dari Pendidikan Ekonomi semester 5. Dan materi saya tentang masalah tes, teknik tes, dan non-tes sebagai alat evaluasi hasil belajar. Yang pertama adalah masalah tes. Istilah tes diambil dari kata testrum dalam bahasa Prancis kuno yang artinya piring untuk menyisikan logam-logam mulia. Adapun yang mengartikan sebagai sebuah piring dari tanah, banyak para ahli yang mengembangkan tes ini untuk berbagai bidang, tetapi yang dikenal adalah sebuah tes inteligasi yang disusun oleh orang Prancis bernama Binet. Kemudian disempurnakan oleh Simon sehingga dikenal sebagai tes Binet-Simon. Beberapa istilah yang berhubungan dengan tes yaitu yang pertama tes, yang kedua testing, yang ketiga teste, dan yang keempat tester. Adapun ciri-ciri tes, sebuah tes dapat dikatakan baik sebagai alat pengukur bila memenuhi persyaratan tinggi sebagai berikut. Yang pertama validitas, yang kedua reliabilitas, yang ketiga objektivitas, yang keempat praktikabilitas, dan yang kelima ekonomis. Fungsi tes. Yang pertama ada fungsi kelas, yang kedua fungsi bimbingan, yang ketiga fungsi dan administrasi. Adapun komponen-komponen dalam tes, yang pertama buku tes, yang kedua lembar jawaban, yang ketiga kunci jawaban, dan yang keempat pedoman penelitian. Yang selanjutnya adalah tes, teknik tes. Tes adalah suatu metode atau alat yang melakukan penyelidikan yang menggabungkan soal-soal, pertanyaan, atau tugas-tugas yang telah dipilih dengan skema dan telah didistribusikan. Teknik tes atau sistem testing merupakan usaha pemahaman murid dengan menggunakan alat-alat yang bersifat mengungkap atau mengetahui karakter peserta didik. Selain itu harus memiliki validitas dalam arti ada kesesuaian antara apa yang diukur dalam tes itu benar-benar mengukur kemampuan untuk mencapai prestasi di sekolah atau madrasah. Alat tes yang digunakan dalam himpunan data juga harus memiliki reliabilitas dalam arti ada keajean dalam hasil yang diperoleh. Tes sebagai alat pengumpulan data digunakan dengan tujuan untuk yang pertama, meramalkan atau memperkirakan taraf prestasi atau corak perilaku di kemudian hari. Yang B, mengadakan seleksi untuk menerima atau mempercepat individu pada posisi tertentu. Dan yang C, mengadakan klarifikasi untuk menentukan seseorang baiknya dimasukkan untuk mengikuti suatu program pendidikan tertentu atau diketahui program rehabilitas tertentu, mengadakan evaluasi tentang program-program studi, proses pembelajaran, dan sebagainya. Selain dari tujuan di atas, penggunaan tes dari tes juga bertujuan untuk 1. Menilai kemampuan belajar murid, yang kedua mencetak kemampuan belajar, yang ketiga memberikan bimbingan belajar kepada murid, dan yang keempat memahami kesulitan belajar. Macam-macam teknik tes. Ada beberapa macam teknik tes untuk mengetahui perkembangan peserta didik atau anak. Namun di sini terdapat dua bagian tertentu. Yang pertama teknik tes oleh guru mata pelajaran, yang kedua teknik tes oleh konselor atau psikolog, dan yang ketiga tes minat.
Adapun unsur-unsur tes. Unsur-unsur tes dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, tes itu berbentuk suatu tugas yang berdiri dari pertanyaan-pertanyaan atau perintah-perintah. Yang kedua, tes itu diberikan pada seorang anak atau sekelompok anak untuk dikerjakan. Dan yang ketiga, respon anak atau kelompok anak tersebut dinilai. Penggolongan tes. Penggolongan tes berdasarkan fungsinya sebagai alat pengukur perkembangan atau kemajuan belajar didik. Penggolongan berdasarkan banyaknya orang yang mengikuti tes dapat dibedakan menjadi 2 golongan. Penggolongan berdasarkan responnya dapat dibedakan menjadi 2 golongan. Ditinjau dari segi cara mengajukan pertanyaan dan cara member iklan jawabannya, tes dapat dibedakan menjadi 2 golongan. Ditinjau dari bentuk pertanyaan yang diberikan. Adapun teknik non-tes. Teknik non-tes adalah penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan tanpa menguji peserta didik, melainkan dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, wawancara, melakukan menyebar angket, dan memberikan atau meneliti dokumen-dokumen. Adapun macam-macam teknik non-tes, yang pertama pengamatan, yang kedua wawancara, yang ketiga angket, dan yang keempat pemeriksaan dokumen. Baik, itu saja presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.